Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah video ketiga pembahasan tentang automatic air charger, karena memang bentuknya yang saya tahu hanya ada 3. Jadi insya Allah ini video terakhir, karena ada teman-teman yang menanyakan bagaimana cara kerja dari automatic air charger bentuk botol yang memang itu milik atau dipakai di Sanyo yang model lama. Sanyo yang baru sudah memakai yang model seperti punya Hitachi, ada membran atau diafragmanya. Teman-teman, inilah bentuk dari automatic valve charger punya Sanyo yang lama, yang saya sebut model botolan itu. Sepertinya itu konstruksinya tidak pakai membran, jadi menurut saya itu lebih kuat. Dan memang ini juga baru saya buka kemarin, jadi ini juga puluhan tahun pompa ini ada di gudang, bekas-bekas pompa ini baru saya buka kemarin. Jadi memang ini juga saya itu rasa penasaran, rasa ingin tahunya juga tinggi. Jadi saya juga ingin membantu teman-teman yang ada problem dengan pompa yang memakai automatic air charger ini ketika dijadikan pompa booster. Insya Allah nanti saya jawab di bagian akhir video. Jadi seperti ini bentuk yang botolan ini yang terhubung dengan tekanan tinggi, dan ini yang terhubung dengan tekanan rendah atau suction. Bagian hisap pompa ini yang di bagian keluaran pompa. Ini seperti ini, ada penahannya, di dalamnya ada bola, tidak ada per yang ini hanya pengunci aja, penahan supaya bolanya tidak keluar. Bolanya kecil sekali, bolanya kecil itu sekali, dan ini seperti lunak, jadi mungkin dari karet, jadi saya pegang-pegang ini lunak. Jadi ini tidak pakai per, hanya ditahan pakai tutup tadi di luar, jadi bisa selalu main di sini, bebas karena nanti mendapat tekanan tinggi dia akan selalu menutup. Dan ini yang bagian atasnya, ini kalau yang desain yang baru ini ada di bawah, ini tempat masuknya udara. Ini ada bolanya dari plastik keras, ringan tapi keras, ini jadi keras. Dan ada pirnya, mungkin Pak Kuswandi itu menanyakan juga pirnya sangat lembut, ini sangat lunak sekali, mungkin bisa kelihatan ini ya, lembut sekali, karena memang nanti bekerjanya akan selalu menutup dan dibantu tekanan, jadi tidak harus keras ketika waktu ada kevakuman, biar gampang membuka, karena posisi ini nanti normally close, selalu menutup ke sini bolanya. Ini selalu normally close dengan pir yang lembut saja. Kita buka bagian dalam, ini yang baru saya buka kemarin nih. Di bagian dalamnya seperti ini. Ini yang bagian kehisap teman-teman ya. Ya, ada bolanya juga, jadi ini tidak pakai membran. Bola ini diberi kerucut biar selalu ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia menutup ke arah hisap ini. Ini bisa diambil. Nah, seperti itu teman-teman. Bolanya sama dengan bola yang ada di bagian pemasukan angin tadi yang ada pirnya. Ini sangat ringan, dan ini nanti tujuannya mengapung ketika ada air. Jadi ini corong ini hanya untuk mengarahkan selalu, nanti pada waktu bekerja dia kalau sudah dihisap airnya dia turun ke bawah. Jadi rupanya ini harus tegak posisinya. Ini nanti yang berhubungan dengan bagian hisap.
seperti ini. Ini karet ini untuk dudukan supaya bola tadi ketika menutup betul-betul rapat. Jadi seperti ini konstruksinya. Kemudian ini saya pasang lagi, itu berhubungan, lubang ini juga berhubungan ke sini, ini juga berhubungan ke sini, kelihatan teman-teman. Nah, ini kita tutup seperti ini. Jadi katakanlah mau dipasang di model yang sanyo baru, otomatis harus seperti ini, karena itu yang ke tangki ini bagian tekanan tinggi seperti ini. Dan saya rasa secara teknis tidak bisa, karena bola ini nanti tujuannya harus selalu kembali ke bawah dengan gravitasi setelah airnya habis. Untuk teman-teman yang punya problem di air charger yang model baru itu, untuk melokalisir di mana problemnya sudah saya beri tutorial untuk yang di Mas Erwin itu. Khusus untuk Pak Kuswandi yang pernya ini hilang, coba ini tidak difungsikan dulu saja. Jadi ini kan fungsinya menutup, ini yang ada di bagian bawah. Kalau punya Bapak menghadap ke bawah, ini karetnya ini bisa diganti atau ditambah dulu dengan karet ban dalam yang tipis, utuh, tidak berlubang. Ini kan memang tujuannya memang untuk mengambil udara. Coba ini ditutup dulu, dibuatkan yang diameternya sama, dipasang di sini, terus kemudian dipasang kembali untuk menyumbat. Kemudian yang diselang, yang di konektornya yang masuk di bagian ke bagian hisap itu bisa disumbat seperti yang di video Mas Erwin. Kemudian konektor yang menempel di air chargernya ini panjenengan lepas. Jadi ini saya karena tidak punya barangnya, sebenarnya prinsip kerjanya sama. Jadi ini yang ke bagian hisap, ini yang nempel ke bagian tinggi. Kalau yang di baru berarti ini begini, jadi masuk ke tangki. Ini coba jenengan yang di sini konektornya selangnya dilepas, yang di ujung sana tetap nempel tapi disumbat, dipasang lagi selangnya. Kemudian pompa coba dihidupkan. Kalau keluar air dari sini, insya Allah berarti membrannya itu yang bocor, itu yang jadi masalah. Jadi untuk melokalisir di mana permasalahan, dan sepertinya nanti dari cara kerja ini saya bisa menjelaskan kenapa sebenarnya kalau secara teknisnya konstruksi ini automatic air charger model Sanyo Hitachi ini tidak efektif kalau dipakai sebagai pompa booster, apalagi bila air tornya lebih tinggi, apalagi jauh lebih tinggi dari pompanya. Insya Allah nanti saya jelaskan di akhir video bagaimana cara atau solusinya untuk mengatasi ini. Kita langsung ke diagram cara kerjanya seperti apa. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah murni versi saya, jadi bukan jadi referensi bagi teman-teman sebagai referensi utama. Mudah-mudahan ada yang membahas atau menemukan teman-teman yang ada versi lain, itu saya sangat apresiasi, karena memang saya selama ini saya sudah mencoba belum menemukan. Jadi ini cara kerja menurut yang saya pahami. Jadi seperti biasa kita setting on katakanlah di 15 PSI dan off nya di 30 PSI. Dalam keadaan off seperti ini teman-teman, jadi sudah pompa itu mengalir, kemudian keran ditutup, otomatis mati di 30 seperti ini. Jadi ini akan tertutup karena tekanan tinggi dari sini, kemudian juga tekanan balik penyama dari bagian hisap akan ke sini. Jadi air katakanlah sampai di sini dan bola tadi akan mengapung. Bola ini mengapung. Itu saja teman-teman. Sekarang kita proses langsung untuk ke on-nya.
begitu pompa on, seperti biasa akan terjadi tekanan yang sangat rendah di bagian hisap untuk start pertama. Jadi dari sama 30 dengan 30 dengan 30 waktu start akan terjadi penurunan yang besar di bagian hisap. Jadi ini memang dirancang di sumur. Jadi teman-teman biar nanti tahu kenapa kalau dipakai di tandon yang airnya lebih tinggi, torennya airnya lebih tinggi dari pompa bermasalah. Jadi kalau menghisap dari sini, sewaktu ini terjadi tekanan yang sangat rendah, ini masih berat. Jadi ini sumur itu kan ada harus naiknya karena ada tekanan udara dari atas baru bisa naik. Dia akan mencari yang lebih ringan, yaitu menghisap yang dari sini. Jadi air yang dari sini akan dihisap turun sampai bola ini akan sampai di sini, menutup. Ini terjadi sesaat setelah pompa on. Jadi airnya nanti sudah habis. Kemudian air yang tadi turun tadi seperti klep, jadi membuat kevakuman di area sini. Di sini akan otomatis menutup. Walaupun ini tidak ada per karena masih lebih tinggi. Di sini akan menutup. Istilahnya ini menutup. Di sini di ruangan tabung ini akan terjadi kevakuman. Dari penurunan air ini sampai ke bawah akan terjadi kevakuman. Yang ini akan membuat bola yang di atas ini dengan pir yang lunak akan membuka. Ini prinsipnya tadi teman-teman. Saya ulangi, jadi karena yang di sini itu lebih berat menghisap dari sumur, dia akan menghisap yang lebih ringan sendiri. Ketika start akan terjadi penurunan yang tajam di bagian hisap. Dia akan mencari yang lebih ringan, akan menghisap air yang ada di sini dulu, kemudian turun, dan bolanya yang akan tertinggal sebagai penyumbat di sini. Sambil turun ini dia akan menghisap udara di luar karena terjadi kevakuman. Jadi ini seperti klep. Jadi saat ini turun, kita gambar ini klepnya, bolanya akan membuka. Bola ini membuka. Jadi udara akan masuk. Dan air ini habis. Tinggal ini sampai menutup sini. Kemudian pompa akan berjalan normal. Kemudian akan terjadi tekanan yang beda seperti biasanya. Tetap dia akan di sini. Karena ini akan lebih tinggi dan di sini lebih rendah. Seperti normalnya kalau sudah pompa jalan. Saya sebut biasanya katakanlah kalau kerannya tidak ngelos, agak tertutup, pasti ketika on kan 15 dia akan menjadi 20, di sini sekitar 10. Jadi ini tetap lebih rendah dan akan menutup selama pompa normal di pemakaian. Dan proses selanjutnya adalah ketika keran mulai ditutup. Ketika keran mulai ditutup, tekanan akan sangat meninggi. Jadi yang di bagian discharge ini terus menerus akan tinggi selama belum mencapai titik off-nya. Jadi keran ditutup akan terus menghisap dan di sini akan semakin rendah dan ini juga semakin mepet rapat. Begitu sesaat setelah pompa off. Jadi ini begitu vakumnya, begitu rendahnya, bukan vakum, ini terisap di sini, ini sudah terisap juga ke sini dan keran sudah ditutup. Sesaat setelah pompa off, jadi ini begitu vakumnya, begitu rendahnya, terisap di sini, ini sudah terisap juga ke sini dan keran sudah ditutup. Otomatis dia ini akan, bola ini akan semakin rapat ke sini dan di sini sangat tinggi. Katakanlah kemarin saya bilang di 29 sebelum off. Dan sini sangat rendah, tapi ini tetap menutup karena ini masih ruangan ini lebih tinggi dari tekanan udara. Kemudian ketika pompa off
sesaat itulah terjadi proses equalizing. Jadi tekanan yang akan di sini akan kembali ke sini bersama dengan air. Jadi ini akan nanti mengapung lagi sesaat setelah pompa off. Jadi udara yang ada di sini, udara akan bercampur dengan air. Maaf ya, saya tidak bisa menggambar. Jadi ketika sesaat setelah off, ini akan kembali air ke sini bercampur dengan udara, otomatis bolanya nanti akan ada di sini. Ketika terjadi penyamaan tekanan, ini akan juga turun. Jadi katakanlah saya bilang 25. Proses penyamaan itu seperti sirkulasi begini. Jadi karena yang sini sudah tidak terhisap, ketika mati terjadi perputaran atau sirkulasi dari sini ke sini. Jadi ini akan berjalan ke arah sana, kemudian yang di sini karena ini sebelumnya rendah akan terbuka masuk, terjadi sirkulasi udara dengan air akan masuk ke dalam tabung. Ini tabungnya seperti ini, biasanya masuknya ke bawah. Jadi siklus itu yang terjadi teman-teman. Ini masuk ke dalam tabung, udara bercampur dengan air sesaat setelah pompa off, itu aja. Jadi nanti siklus itu akan terulang ketika pompa on, sesaat setelah pompa on seperti tadi, ini terjadi kevakuman lagi, turun. Jadi bola juga akan sampai ke bawah, udara yang masuk, dan nanti balance lagi. Begitu pompa off, sesaat setelah off juga terjadi seperti ini. Jadi air ini akan kembali, udara yang tersimpan di sini bersama air akan terdorong ke sini. Ini akan menutup karena memang ini normally close. Ini free saja, dia akan masuk ke tangki. Jadi ini sistem pengisian udara untuk model Sanyo yang lama. Kembali ke problem yang dialami teman-teman yang memakai pompa seperti ini untuk dijadikan booster. Jadi memang rancangannya itu, kalau saya pernah buka, jadi ada manual booknya yang Hitachi lama, khusus bila dipakai untuk pompa booster, istilahnya air yang masuk lebih tinggi, itu dicek valve itu biasanya di bawaannya pabrik diberi pir. Jadi ada di kardusnya itu ada pir. Mungkin saya nggak tahu yang Sanyo baru itu dilengkapi enggak. Itu tujuannya kalau dipakai di sumur dilepas, tetapi kalau dipakai untuk air yang lebih tinggi, pir itu dipasang di sini. Jadi memperkuat ini memperkuat cek valve ini biar rapat, karena tanpa pir ini dengan ketinggian air yang di sini sangat mudah membuka. Nah, ini hubungannya apa dengan proses air charger ini jadi tidak maksimal. Jadi seperti ini teman-teman. Sesaat pompa on itu kan akan terjadi penurunan tekanan yang sangat tinggi di sini. Itu terjadi kalau pompa ini mengisap sumur. Apa terjadi kalau pompa ini airnya positif, jadi yang masuk ini lebih keras. Dia tidak akan mengisap dari sini, lebih ringan ngambil yang dari sini. Ini saya ganti menjadi tandon. Jadi ini sudah positif ya kan, yang masuk dia lebih mudah mengisap yang sini daripada mengisap tabung air charger. Itu yang jadi masalah, ini tidak berfungsi. Dan itu kalau yang di membran nanti bermasalah, membrannya itu seperti sobek itu tadi, gampang sobek. Jadi ketika ini masih penuh, tadi saya bilang, begitu ada proses sesaat setelah pompa on, terjadi tekanan yang rendah di bagian hisap,
dia akan menghisap yang paling ringan, ya ini, karena ini sudah plus, sudah bertekanan air dari toren tadi. Jadi ini akhirnya tidak berfungsi. Beda dengan yang sumur tadi, kalau menghisap sumur lebih berat, akhirnya menghisap ini akhirnya membuat air charger ini tidak berfungsi, atau istilah tidak berfungsi maksimal. Nah, makanya mungkin yang baru-baru pompa Sanyo juga, bahkan Hitachi yang untuk pompa sudah membuat yang memakai precharge, jadi sudah paten ada pengisian udara seperti pompa-pompa Shimizu yang tabung merah. Jadi sudah ada udara yang terisi di tangkinya, precharge tank namanya. Karena tahu untuk kelemahannya seperti ini, kalau dipakai dijadikan pompa booster yang mengambil air dari tandon yang lebih tinggi dari pompanya. Jadi solusinya yang ini belum saya praktekkan, jadi secara teorinya saja, karena di bukunya seperti itu. Jadi ini diperkeras di daerah sini, diperkeras. Nanti jadi menghambat Pak. Tidak, karena fungsinya memang biar seperti menghisap dari sumur. Ini sangat ringan sekali. Dengan ini katakanlah ini dipasang keras pun masih mampu, karena ini sudah tinggi tekanan yang masuk ke pompa ini positif, bukan negatif seperti kalau dari sumur. Jadi ini seperti yang di Hitachi itu ada bawaan pir. Itu coba teman-teman diperkeras, bisa diuji coba. Bahkan saya dulu kalau yang di pompa yang biasa Shimizu kecil-kecil, kalau untuk menghisap individual atau untuk booster individual yang menghisap dari keran, ini kita cekik, dikasih stop keran di sini teman-teman. Jadi biar nggak terlalu cepat juga, otomatisnya sangat tinggi. Jadi otomatis itu harus saya setting lebih tinggi. Kenapa harus saya setting ulang? Karena sudah ada dapat tekanan dari sini, sudah tabungnya kecil yang pompa 130 itu, terus sudah mendapat positif. Itu akan memcepat ringnya, otomatis pressure switch itu menjadi semakin mendekati limitnya. Jadi cepat sekali untuk menutup, untuk memutus, dan cepat sekali untuk hidup. Ini biasanya saya pasang stop keran di sini, kita perkecil, dicekik. Nah ini tentu ada efeknya teman-teman. Jadi kalau pas pompa mati, listrik mati, jadi aliran akhirnya keluar kecil, selainnya masih tetap lewat pompa. Itulah yang biasanya saya harus pasang. Saya sampaikan teman-teman harus bikin jalur bypass. Jadi dari tandon itu ada bypass, ada di skemanya untuk pompa booster itu, instalasi pompa booster di bagian tandon itu ada pipa bypass. Tujuannya sewaktu listrik mati, air itu masih cukup kencang lah. Jadi kalau full lewat pompa, tentu satu ada hambatan di impellernya, memang impeller rapat sekali. Yang kedua, kita tambah tadi ada check valve atau ditambahi per, itu akan membuat berat. Tetapi kalau tetap menggunakan yang model ini, pompa yang model pakai air charger dipakai untuk sebagai pompa booster dan airnya lebih tinggi, coba teman-teman memakai ini dikasih per yang lebih keras. Mudah-mudahan masih ada bawaan. Biasanya seingat saya ada bawaannya. Tetapi kalau tidak ada alternatif kedua, dipasang tusen klep di sini, foot valve. Beli yang Honda, tetapi yang ukuran setengah in, nanti di reducer. Kalau pompa ini biasanya bawaannya 3/4, di reducer. Kelebihan dari tusen klep Honda itu seperti ini, biasanya bawaannya dari toko. Terus ada saringannya, ini saringannya bisa dilepas, jadi dratnya kiri kanan perempuan, female drat itu bisa dipakai, jadi bisa penghubung. Nanti beli reducer, beli yang ukuran setengah in, tusen klep Honda, ini dari Kuningan sebabnya, yang setengah in. Jadi ini sebagai penghambat, karena ini kenapa yang setengah in ini pernya cukup keras. Jadi itu teman-teman, ini masih teori saya, jadi saya belum mempraktekkan sendiri, tetapi secara analisa ini, cara kerja memang ini seperti yang di buku Hitachi, memang harus ada per. Katakanlah per itu tidak, kurang kuat, bisa teman-teman pasang pakai, ditambahi di area sini, di hisapan pompa. Kalau pompanya di luar seperti ini, di sini ditambahi, jadi yang setengah in saja. Kalau yang 1 in atau 3/4 ke atas, pernya sudah agak lemas dan otomatis diameternya besar, itu gampang sekali membuka. Tapi yang setengah in ini cukup keras, jadi ini sebagai penghambat agar fungsi air charger ini bisa lebih
optimal gitu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kemudian khusus yang Pak Kuswandi tadi, sekedar saya tambahkan di sini, saya nggak punya barangnya, tapi seperti ini kalau punya Pak Kuswandi itu modelnya yang sudah ditabung. Jadi nanti yang dihisap, yang nempel ke pipa dari hisap itu seperti yang ada di video saya untuk petunjuk, itu disumbat selangnya tapi tetap dipasang lagi untuk penyumbat. Kemudian yang di sini dibuka, yang di bawah ini yang tempat bola ada pernya, karena tidak ada pernya disumbat pakai karet seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Dan pompa coba dihidupkan, keran ditutup. Kalau keluar air dari sini, dari AVC ini, berarti ini membrannya bocor, karena membran yang model AVC ini pemisah, tertutup rapat, tidak ada hubungan dengan bagian hisap. Itu aja untuk melokalisir permasalahan. Jadi nanti kalau sudah ketemu ya tinggal mau beli atau gimana, tapi intinya permasalahan itu kita cari di sini. Biasanya ada kebocoran, intinya ada kebocoran kalau pompa itu tidak mati atau pompa itu tidak bisa otomatisnya bekerja. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini sebatas kemampuan pemahaman saya, masukan itu yang saya harapkan, masukan. Jadi saya sebenarnya tidak punya kompetensi untuk membahas ini karena tingkat pendidikan saya. Jadi saya sangat mengharap sekali masukan dari teman-teman yang punya pengetahuan tentang tekanan, itu sangat menambah wawasan saya, juga insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.